Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat single line diagram dengan menggunakan software Ellipse. Nah, tentunya ada video yang saya jelaskan di sini menggunakan materi yang ada di bab 5 yang sudah kalian download sebelumnya. Baik, langkah yang pertama silakan dibuka software Ellipse-nya ya. Jadi misalkan saya beri contoh di sini, silakan klik, kemudian klik lagi yes, kemudian cari file yang sebelumnya sudah kalian buat minggu yang lalu, pada video praktek minggu yang lalu atau video pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini saya ambil contoh kalau milik saya ini, oke. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah berhasil melakukan pengalamatan parameter-parameter apa yang akan dilakukan monitoring dan kontrol ya minggu yang lalu, yaitu arus dan status gangguan. Ini sampai contohnya ya. Nah, kemudian kita lihat di buku di sini. Pada modul sebelumnya setting driver sudah dilakukan. Berikutnya pilihlah power configuration dan buatlah sub 1 pada tab electrical modeler. Nah, di sini kalian bisa lihat caranya, yaitu posisinya kursor ada di power configuration. Jadi arahkan yang kolom yang kanan ini ke power configuration, kemudian klik 2 kali, nanti akan muncul tampilan layar bentuknya seperti ini. Kemudian pilih electrical modeler, ini ya, electrical modeler, silahkan diklik. Nah, nanti akan muncul layar hitam bentuknya seperti ini. Kemudian cari substation ya, sub 1 silakan diklik, kemudian letakkan sembarang di mana letaknya. Nah, kemudian kita ikuti langkah selanjutnya. Setelah dibuat sub 1, buatlah single line diagram dengan double klik pada sub 1 yang terdiri atas busbar, breaker, trafo, switch, dan load. Nah, ini tentu saja single line diagramnya sangat sederhana, tapi nanti kalian bisa mengembangkan sendiri nantinya. Tapi secara prinsip video ini akan menjelaskan secara konsep dasar atau basic operasinya ya. Jadi kita akan buat single line diagram bentuknya seperti ini. Silakan aja diklik 2 kali di sub 1, kemudian kita cari di sini ya, ada busbar. Nah, silakan dicari, di sini ada busbar, silakan digambar ya, misalkan seperti ini. Ini saya hapus. Kemudian buat ini ada breaker, sini ada breaker, kemudian ada trafo ada di sini ya, silakan diputar. Kemudian ada switch ini, switch, kemudian ada load ya, ini load, klik, kemudian hubungkan dengan mengklik jumper di sini ya, jumper. Nah, nanti kalau garisnya nggak lurus, nanti silakan diluruskan supaya terlihat rapi dan bagus dipandang ya. Silakan seperti ini. Nah, kalau sudah, setelah itu buat masih di power configuration, pilihlah tab analog dan buatlah 3 nama, IL1, IL2, IL3. Ini hanya sebagai contoh saja, karena kita akan melakukan pengukuran arus fasa R, S, dan T. Nah, barangkali nanti
mau melakukan pengukuran lebih dari ini, ya disesuaikan, gitu ya. Jadi kita sekarang ke analog, sini ada analog ya. Nah, nanti untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kita buat add new item sebanyak 3 kali di sini. Silakan diisi dengan IL1, IL2, IL3. Ya. Kemudian, ya di sini kalian bisa cocokkan persis saja. Di sini ada 8 AP device, current R dan A. Jadi silakan diganti di sini 8 AP device, kemudian description-nya current R. 8 AP device, current S. 8 AP device, current T, satuannya A dan A. Ya. Kemudian pada langkah yang keempat, import screen objects dari hasil single line diagram pada electrical model yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar itu pada bagian power configuration, silakan diklik kanan. Power configuration ini klik kanan, electrical model, kemudian import screen objects. Ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, di sini kalian bisa baca. Dalam proses ini kita akan mengimport sub 1 ke screen yang kita inginkan. Nah, silakan aja diklik di sub 1, klik sub 1. Kemudian proses berikutnya kita memilih folder yang kita inginkan untuk penempatan screen. Ya, dicari foldernya lah. Kebetulan milik saya di sini, saya klik, kemudian new screen. Ini new screen. Nah, nanti akan muncul tampilan screen 1 seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu pilihlah screen 1 pada menu, maka single line diagram yang telah dibuat telah dimasukkan di screen 1 secara otomatis. Kemudian ini silakan di OK. Kemudian di sini silakan dipilih, ya, dipilih screen satunya ini, kemudian di OK. Nah, nanti bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi screen 1 nanti isinya ya single line diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pada properti dari screen 1 itu kalian bisa merubah warna latar belakangnya menjadi hitam. Ya. Jadi biasanya kalau di APB, area pengatur beban, itu tampilan layarnya supaya kelihatan kontras gitu dan tidak menyilaukan mata, itu tampilan layarnya dibuat yang gelap. Ya, saya ambil contoh di sini misalkan background colornya adalah hitam. Jadi silakan aja diklik di sini, diklik di luar, terus di sini ada properti background color. Ini silakan aja dipilih. Nah, misalkan di sini saya ganti dengan hitam seperti ini ya. Nah, kemudian kita melangkah ke langkah nomor 11. Kemudian pilihlah power, substation, dan sub 1. Maka akan muncul semua komponen yang ada pada sub 1. Nah, di sini ya. Jadi silakan dipilih ke substation, sub 1, diklik 2 kali di sini, maka akan muncul komponen-komponen yang tadinya sudah kita buat. Ya. Terus kita lihat lagi, kemudian pilih breaker 1 dan buatlah analog measurement 1, 2, dan 3. Bentuknya seperti ini ya. Ini silakan diarahkan ke breaker 1 measurement sini ya. Kemudian klik aja di sini add
analog measurement sebanyak 3. Kenapa 3? Ya karena kita akan melakukan pengukuran arus 3 fasa R, S, dan T. Seperti ini ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, pilihlah analog measurement 1 dan pilihlah IL 1 untuk tipe dari analog measurement 1. Nah, di sini silakan diklik cari analog measurement 1. Di sini adalah IL 1. Kemudian kalau analog measurement 2 ya jangan IL 1 tapi IL 2. Ini IL 3. Kalau sudah, kita melangkah ke yang ke-14. Ini tadi sudah. Nah, kemudian pilihlah analog measurement 1 dan add SCADA ya. Jadi caranya silakan diklik kanan analog measurement 1 add SCADA. Lakukan pula untuk analog measurement 2. Caranya sama, add SCADA. Nah, ini. Nah, kemudian ini tadi sama ya, analog measurement 2 dan 3 add SCADA. Kemudian pada bagian tag dari analog measurement 1 perlu ditambahkan tag seperti di bawah ini. Ya, pada analog measurement 1 misalkan ini analog measurement 1. Ya, ini silakan diklik. Kemudian cari, yaitu kalau kalian lihat di sini ya, measurement di driver 1 measurement, kemudian klik value. Ini ya, driver 1 measurement sekarang R value. Silakan dicari di sini driver 1 measurement ya, current R, jangan lupa klik value, kemudian base. Lakukan juga pada analog measurement 2, S value base. Kemudian langkah yang selanjutnya, properti analog measurement 1 perlu diubah active source-nya ke 1 add SCADA. Jadi properti dari analog measurement 1, ini kalian bisa klik di sini active source-nya ya, itu kalian ganti ke 1 ST SCADA. Begitu pula untuk yang analog measurement 2, 1 ST SCADA juga 1 ST SCADA. Ini ya hasilnya. Analog measurement 3 juga sama 1 ST SCADA. Kemudian kita kembali ke screen 1. Pada saat ini screen 1 belum menjadi screen utama atau initial screen. Jadi kita kembali ke screen 1 di sini ya. Untuk mewujudkan screen 1 sebagai screen utama, pilih view, viewer and frame, kemudian viewer ya. Kemudian setelah dipilih view, viewer and frame and viewer, lihatlah properti dari viewer dan ubahlah initial screen-nya. Jadi di sini kita cari view, viewer and frame, viewer,
klik 2 kali ya. Di properti di viewer ini silakan dicari initial screen-nya ya. Di sini cari screen 1 karena ini screen 1 ya. Ini screen 1 atau kalian tadi bisa mengubahnya caranya dengan menggeser ya. Nah, di sini tadi kan kita manual ya. Nah, silakan diklik kemudian cari screen 1 paste. Oke, kalau sudah ini juga sudah. Setelah screen 1 menjadi initial screen, jalankan domain untuk mengetesnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi jalankan domain itu adalah ini, sales and runs the domain. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, untuk kembali lagi silakan aja di close di sini. Kembali ke screen 1, terlihat sudah screen 1 menjadi screen utama. Nah, sekarang pada screen 1 kita ingin menampilkan hasil pengukuran arus R, S, dan T. Maka kita pilih X Power Display dan muncul kotak pengukuran. Di sini ya. Silakan aja diklik kembali lagi ke screen 1, kemudian klik kanan ya, kemudian insert X Power Display ya, karena kita ingin menampilkan arus fasa RST, berarti nanti jumlah dari X Power Display-nya adalah 3 ya. Silakan ditata. Ya, seperti inilah misalkan ya. Oke, nah kemudian jika sudah, supaya nggak bingung nanti pembacaannya, silakan diberi label. Misalkan di sini ya. Silakan diklik di sini, kemudian captionnya apa? Captionnya misalkan arus fasa R. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kalian bisa mengubah tipe hurufnya menjadi yang lebih sesuai selera gitu lah ya. Baik, sekarang kita melangkah ke langkah yang nomor 32, yaitu kotak X Power Display. Itu kita klik kanan, kemudian properti, kemudian setelah itu kita ngelingkan X Power Display-nya itu ke link measurement-nya. Nah, sambil contoh seperti ini ya. Silakan diklik kanan di X Power Display untuk fasa R. Silakan klik properties, kemudian di sini ada link. Silakan diklik, kemudian sini ya. Silakan diklik button yang di situ ada tanda titik 3 itu. Kemudian kita arahkan ke ini ya, ke breaker 1 measurement, analog measurement 1. Analog measurement 1 tadi kan current R ya. Jadi caranya silakan diklik di sini, cari di driver 1 measurement current R ya. Nah, kemudian perlu diingat di sini value-nya nggak usah diklik ya, value-nya di sini ada tulisan value, di situ nggak usah diklik ya. Jadi langsung aja setelah ini current R langsung klik paste ya. Kalau sudah di close saja. Nah, kalau selanjutnya yang current R juga sama, klik kanan properties, linksnya silakan dilinkkan ke current S, kemudian paste.
Kemudian bisa juga di sini kalian langsung klik di situ ya. Terus dipilih untuk yang current paste. Seperti itu untuk langkah yang 35 dan 36. Kemudian kita jalankan pada saat pertama kali menjalankan perlu sekitar 30 detik untuk terhubung. Kalau sudah itu tinggal di run aja ya, di run. Nah nanti ketika sudah PC-nya sudah atau laptopnya sudah terhubung ke FAM40 nya, nanti ketika kalian pengalamatannya itu semua sudah berhasil, maka setelah 30 detik di sini akan muncul angka hasil pengukuran ya. Baik, seperti itu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.